Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Noval, NIM T2018-3148. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makalah saya yang berjudul Kepemimpinan dan Perubahan dalam mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Royani. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama yaitu kekuatan dan penggerakkan perubahan. Yang kedua, kekuatan pengefektifan perubahan. Yang ketiga yaitu tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan. Yang mana di sini yang pertama saya akan membahas tentang kekuatan dan penggerakkan perubahan. Dari subbab yang pertama ini ada beberapa ahli, ada 6 ahli kurang lebih mengemukakan tentang kekuatan dan perubahan ini. Yang pertama yaitu menurut kebutuhan perubahan Hussey. Hussey ini sendiri mengemukakan ada 6 faktor pendorong bagi kebutuhan akan perubahan. Yang pertama yaitu perubahan teknologi terus meningkat. Yang kedua yaitu persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Yang ketiga, pelanggan semakin banyak tuntutan. Yang keempat yaitu profil demografis negara berubah. Yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Yang terakhir yaitu pemegang saham minta lebih banyak nilai. Itu mengenai kekuatan dan perubahan. Dan yang kedua yaitu menurut ahli yang kedua yaitu kebutuhan perubahan menurut Kreitner dan Kininsky ya. Yang pertama yaitu ada menurut ahli ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya di sini kekuatan eksternalnya meliputi demografis karakteristik atau karakteristik demografis biasa dikatakan, dan kemudian teknologi advancement atau biasa dikatakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, market hangers, perubahan pasar. Dan yang terakhir yaitu social and political pressure, tekanan sosial dan politik. Itu dari faktor eksternalnya. Kalau dari faktor internalnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu problem atau prospek SDM. Yang kedua managerial behavior atau decisions atau perilaku keputusan manajer. Itu faktor eksternal dan faktor internalnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut ahli yang ketiga ini dari kekuatan perubahan Greenberg dan Baron. Terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan. Greenberg dan Baron ini memisahkan antara perubahan terancam dan perubahan tidak terancam. Perubahan terancam ini adalah aktivitas yang dimaksud dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Sementara itu perubahan tidak terencana merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Nah, yang keempat yaitu kekuatan perubahan menurut Robbins ya. Robbins ini mengemukakan adanya 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk perubahan. Yang pertama yaitu sifat tenaga kerja. Yang kedua yaitu teknologi. Yang ketiga kejutan ekonomi. Yang keempat persaingan. Yang kelima kecenderungan sosial. Dan yang terakhir yaitu politik dunia. Itu untuk ahli yang selanjutnya yaitu yang kelima ini pergerakan perubahan menurut Anderson dan Anderson. Mengemukakan bahwa terdapat tujuh faktor penggerak yang dapat mengaruhi berlangsungnya perubahan. Faktor penggerak bergerak dari faktor yang sifatnya eksternal dan impersonal seperti faktor lingkungan, pasar, organisasi, menuju pada faktor yang sifatnya internal dan personal seperti terdapat pada faktor budaya, orang. Pemimpin pada umumnya lebih akrab pada ranah eksternal seperti lingkungan, pasar, bisnis, dan organisasi. Sedangkan internalnya budaya, perilaku, dan pola pikir yang sama pentingnya merupakan masalah baru bagi kebanyakan pemimpin.
Dan yang menurut ahli yang terakhir yaitu tekanan perubahan Palmer, Dufort dan Akin. Nah, menurut pandangan mereka ini pada dasarnya perubahan perlu dikatakan karena adanya tekanan hubungan dalam dan organisasi. Tekanan lingkungan lebih merupakan faktor eksternal, sedangkan tekanan organisasi lebih merupakan faktor internal pendorong perubahan. Yang pertama yaitu tekanan lingkungan untuk perubahan, yang kedua tekanan organisasional. Itu dalam proses ini mereka juga dapat menunjukkan kepada penilaian tersebut untuk menciptakan kebersamaan, menemukan hambatan potensial dan jalan ke keluarnya, atau bahkan menemukan bawahan yang dapat dijadikan motor penggerak perubahan di tingkat bawah. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sub yang kedua, kekuatan pengefektifan perubahan. Adapun kekuatan pengefektifan perubahan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu controlling change leadership style, yang kedua facilitating change leadership style, yang ketiga yaitu self organizing change leadership style. Itu yang pertama kita bahas mengenai controlling change leadership style, cenderung menggunakan perangkat manajemen penggerak untuk mendorong proses perubahan menurut metodologi yang berurutan, kemudian melaksanakan rencana dengan sedikit atau tanpa variasi. Proses fase desain terutama ditentukan oleh metodologi, di mana proses fase ini fasilitas merupakan pelaksana yang kaku dan rencana seperti ditentukan dalam desain. Nah, di sini ada yang harus dipenuhi. Ada 4 variabel. Yang pertama yaitu pemimpin sangat karismatik, yang kedua organisasi dalam bisnis, yang ketiga sekelompok masa kritis memahami urgensinya, kemudian yang keempat orang cukup mempercayai pemimpin untuk mengikuti perintahnya. Yang kedua yaitu facilitating change leadership style. Maksud dari hal tersebut yaitu model proses perubahan komprehensif dengan mendesain proses perubahannya lebih dahulu. Kemudian selama proses fasilitasi mereka secara sadar mengubah implementasi dari desain apabila kemudian dinamis timbul. Oleh karena itu model proses perubahan mereka harus mendukung desain yang jelas dan dilakukan oleh model proses perubahan mereka harus mendukung desain yang jelas dan dilakukan jauh sebelumnya. Demikian pula implementasi yang fleksibel. Tuh. Kemudian yang terakhir ini yaitu self organizing change leadership style, ini yaitu tidak menggunakan metodologi terstruktur tetapi membiarkan proses transformasi mengorganisasi diri. Self organizing change leader tidak berusaha mengawasi atau bahkan mempengaruhi proses perubahan, baik dengan menciptakan proses desain terlebih dahulu atau memfasilitasinya atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan adapun kekuatan pengefektifan perubahan dalam subbab yang kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang mana yang pertama tadi controlling change leadership style, yang kedua facilitating change leadership style, yang ketiga self organizing change leadership style. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu atau yang sub C, yaitu mengenai tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan. Adapun tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yaitu akselerasi perubahan di masa depan. Yang kedua yaitu pemimpin dalam pusaran perubahan. Yang ketiga langkah pemimpin perubahan. Yang keempat kesinambungan antara perubahan dan kontinuitas. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pekerja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akselerasi perubahan di masa depan. Banyak orang mengatakan bahwa revolusi informasi baru memulai memberikan dampak, tetapi tidak ada memprediksi kekuatan terbesar dalam perubahan di era informasi ini. Drucker memperkirakan bahwa di masa depan, terutama di negara sedang berkembang ini, satu-satunya faktor dominan yang berpengaruh besar pada perubahan adalah perubahan kependudukan. Pertumbuhan penduduk dan struktur kependudukan akan berpengaruh besar pada permintaan barang dan jasa. Dunia bisnis harus mampu mengantisipasi dan melihatnya sebagai peluang.
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pemimpin dalam pusaran perubahan. Maksudnya yaitu Drucker menegaskan bahwa kita harus dapat menerima kenyataan bahwa organisasi harus berkaitan dengan perubahan, dan pemimpin harus menciptakan kecenderungan untuk berubah. Itu pemimpin dalam pusaran perubahan. Yang ketiga yaitu langkah pemimpin perubahan. Pemimpin harus mampu mempengaruhi seluruh organisasi dengan pola pikir bahwa perubahan adalah peluang dan bukan hambatan. Drucker mengumumkan bahwa kebanyakan masalah tidak dapat diselesaikan tetapi hanya sekedar untuk dapat bertahan. Dengan demikian semua peluang harus dihapus, dibuat daftar dan diperhitungkan resikonya. Kemudian memfokuskan pada beberapa prioritas. Seseorang tidak dapat melakukan terlalu banyak pilihlah yang tidak dan cocoknya dengan peluang yang tersedia. Itu. Kemudian yang keempat yaitu kesinambungan antara perubahan dan kontinuitas. Peter Senge melihat bahwa orang cenderung stres karena terlalu banyak perubahan. Sebenarnya mereka menjadi stresnya karena tidak mudah untuk mengerjakannya, tidak mempunyai solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Apabila pemimpin memandang bahwa perubahan yang harus dilakukan bagi organisasi yang dipimpinnya merupakan suatu kontinuitas, maka tidak akan menimbulkan stres. Kemudian perubahan merupakan suatu hal wajar terjadi dan tidak perlu menjadi bingung atau takut karenanya. Dengan demi keberlangsungan perubahan, maka dalam organisasi diperlukan adanya perencanaan, kepercayaan antara anggota dan bawahan. Oke, untuk yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pekerja. Apabila orang menyenangi pekerjaannya, mereka akan membuat inovasi atau kreatif atau ide-ide yang sangat bagus untuk kedepannya. Berani mengambil risiko. Mereka saling percaya satu sama lain karena mereka mempunyai komitmen pada apa yang mereka kerjakan. Edward Deming biasa berbicara tentang seorang yang mencari kesenangan dalam bekerja. Orang yang senang dengan pekerjaannya merupakan indikasi adanya kepuasan kerja. Drucker ini memperhatikan bahwa orang yang sudah pensiun cepat memburuk keadaannya. Pekerjaan merupakan dimensi makhluk hidup dan orang berprestasi karena menyenangi pekerjaannya itu sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan kita menjalankan pekerjaan itu. Oke, jadi akan timbul ide-ide atau inovasi yang baru karena dia sangat suka dengan pekerjaannya atau sesuai dengan bidangnya. Itu. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pembahasan tadi, adapun tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu yang tadi yang saya jelaskan, akselerasi perubahan di masa depan. Yang kedua, pemimpin dalam pusaran perubahan. Yang ketiga, langkah memimpin perubahan. Yang keempat, kesinambungan antara perubahan dan kontinuitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizal Agus Ibatullah mengenai pembahasan sub D dan E. Terima kasih.